Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 12 IPS 4 akan menjelaskan tentang tragedi Gejayan pada tahun 1998. Pada tanggal 8 Mei 1998 terjadi sebuah demonstrasi besar-besaran di Yogyakarta yang disebut dengan tragedi Gejayan. Terjadinya tragedi Gejayan sendiri berawal dari aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa dari beberapa universitas di Yogyakarta. Para mahasiswa melakukan demonstrasi untuk menunjukkan keprihatinan mereka atas kondisi ekonomi negara serta menolak Soeharto berkuasa lagi sebagai presiden. Latar belakang yang melatar belakanginya terjadinya tragedi Gejayan. Untuk melengsarkan Presiden Soeharto, Yogyakarta menjadi salah satu kota yang memelopori aksi demonstrasi pada tahun 1988. Aksi ini dipicu oleh kemenangan Golkar pada pemilu tahun 1997 yang akan memperpanjang masa kekuasaan Soeharto. Harmoko yang sebagai ketua umum Golkar saat itu mengumumkan bahwa rakyat Indonesia ingin Soeharto menjabat sebagai presiden pada periode 1998 hingga tahun 2003. Para mahasiswa di Yogyakarta pun juga segera bertindak karena mereka tidak ingin Soeharto berkuasa lagi. Mereka menggelar referendum tentang kepemimpinan nasional yang hasilnya menyatakan bahwa lebih dari 90% mahasiswa UGM menolak Soeharto menjadi presiden lagi. Ketika hasil referendum diumumkan, para mahasiswa segera mendapatkan tekanan dari kampus, kepolisian, hingga intel militer. Kendati demikian, mereka tidak gentar dan mulai melakukan serangkaian aksi demonstrasi. Aksi Long March dari kampus UGM. Di Yogyakarta, aksi demonstrasi dilakukan di beberapa titik. Pada 2 April 1998, mahasiswa berencana melakukan Long March dari kampus Universitas Gadjah Mada atau UGM menuju gedung DPRD Provinsi Yogyakarta yang ada di Malioboro. Namun, rencana mereka terhambat karena dihalangi oleh aparat yang sudah lebih dulu bersiaga di luar kampus. Para mahasiswa dianggap mengganggu ketertiban umum oleh aparat. Untuk itu, polisi menawarkan agar para mahasiswa menumpang bus. Dengan begitu, mereka akan lebih mudah diawasi dan memobilisasi massa yang lebih besar dapat dihindari. Namun, tawaran polisi ditolak, dan mahasiswa tetap memutuskan untuk bergerak sehingga terjadi bentrokan. Keesokan harinya, para mahasiswa berniat untuk melakukan demonstrasi lagi. Kali ini tujuan mereka adalah Keraton Yogyakarta. Pasalnya, kala itu Sultan Hamengkubuwono V belum menyatakan dukungannya terhadap gerakan reformasi. Aparat kembali mengingatkan kepada mahasiswa untuk tidak keluar kampus. Sebagian dari mereka menuruti perintah aparat, namun sebagian lainnya tetap bergerak dan berusaha menembus blokade polisi. Akibatnya terjadilah aksi saling dorong dan bentrok fisik. Pada 5 Mei 1998, mahasiswa di Yogyakarta kembali bergerak dan harus menghadapi aparat keamanan. Bentrok fisik antara kedua pihak pun tidak terelakkan. Keesokan harinya, mahasiswa dari beberapa kampus di Yogyakarta kembali menggelar unjuk rasa seperti UGM, Universitas Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma, dan UIN Sunan Kalijaga. Pada hari itu, aksi demonstrasi dapat berjalan cukup lancar. Akan tetapi, di Jalan Gejayan telah terjadi bentrokan. Polisi pun mengejar mahasiswa sampai ke dalam kampus. Pada hari itu, sejumlah 29 demonstran berhasil ditangkap. Pada 7 Mei 1998, pihak aparat keamanan meyakinkan publik bahwa mahasiswa yang ditangkap akan diperlakukan dengan baik. Memuncak pada Mei tanggal 8 1998 setelah beberapa mahasiswa berunjuk rasa pada Mei tanggal 6 1998 yang ditangkap oleh aparat keamanan. Aksi demonstrasi memuncak pada 8 Mei. Hari itu aksi dimulai pukul 9. Sejumlah kampus yang ikut melakukan aksi damai diantaranya Institut Sains dan Teknologi Akprin, STNAS Yogyakarta, dan UKDW. Siang harinya pukul 1 ribuan mahasiswa menggelar aksi di bundaran kampus UGM yang berjalan dengan baik serta tertib di bundaran UGM. Ribuan mahasiswa yang menyampaikan keperhatian mereka atas kondisi ekonomi negara, penolakan Soeharto untuk dijadikan presiden kembali, memprotes kenaikan harga yang mendesak agar dilakukan reformasi. Di saat yang sama, kampus-kampus lain juga menggelar aksi serupa, yaitu UNY dan SD yang dipisahkan 2 jalur, yaitu Jalan Gejayan. Menjelang sore hari, para mahasiswa bergerak dari Jalan Gejayaan menuju UGM untuk bergabung di bundaran. Namun aparat tidak mengizinkan karena tidak ingin aksi demonstrasi semakin besar. Sekitar pukul 17.00, bentrok pecah antara aparat keamanan dan para mahasiswa. Pasukan keamanan
menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa di pertigaan Jalan Kejayaan dan Kolombo. Seketika itu suasana menjadi mencekam di Jalan Kejayaan sekitarnya hingga malam hari. Aparat juga menutup setiap akses jalan yang menuju ke tempat kejadian perkara. D. Moses Gatotkaca menjadi korban. Pada hari itu, tragedi di Gejayan telah menyebabkan banyak korban luka-luka, tidak hanya dari kalangan mahasiswa, tetapi juga warga sekitar. Salah satu korban yang turut meregang nyawa adalah Moses Gatotkaca, yang ditemukan bersimbah darah di ruas jalan sebelah selatan kampusnya, Universitas Sanata Dharma. Moses pun segera dilarikan ke rumah sakit terdekat, tetapi nyawanya tidak terselamatkan. Diduga, Moses tewas akibat pukulan benda tumpul di kepalanya. Pasalnya, dari telinga hingga hidungnya terus mengalirkan darah. Untuk mengenang Moses, namanya pun diabadikan menjadi nama jalan di Jalan Gejayan, tepatnya di sebelah selatan kampus USD. Itu saja yang disampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.